warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan segala keterbatasan ilmu dan pemahaman yang sangat sempit, izinkan kembali kita ulang-ulang pelajaran lama kita. Dan pada kesempatan ini hadirin, kita renungkan kembali firman Allah di dalam surat Al-Asr. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr. Demi al-asr. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu. Ayat ini menggambarkan Allah bersumpah dengan kata al-asr. Sumpah itu Bapak Ibu kita pahami dari penggunaan waw ini, waw qasam namanya. Waw yang untuk menunjukkan bersumpah. Hadirin, banyak pendapat kita baca bila digunakan huruf waw ini untuk bersumpah seperti ini, wal asr, maka itu mengingatkan kita, perhatikanlah dengan sungguh-sungguh apa yang dengannya Allah bersumpah. Itu sangat penting bagimu. Perhatikan dengan sungguh-sungguh, sehingga harusnya itu tidak sekedar hafalan. Karena Allah saja bersumpah dengan itu. Wal asr, demi al asr. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh al asr itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu. Apa itu al asr? Bila kita simak makna-makna bahasanya, maka kita temukan beberapa makna. Pertama, al asr itu bermakna masa yang harusnya digunakan untuk bekerja keras, untuk memeras, karena al-asr itu memeras, sehingga keluarlah hasilnya. Yang kedua, hadirin Bapak Ibu, al-asr itu bermakna waktu. Bila kita simak penggunaan kata-kata waktu dalam ayat Al-Quran, maka itu lebih menunjuk akhir dari masa yang harusnya digunakan untuk bekerja keras. Yang ketiga, hadirin, makna al-asr bisa kita pahami juga adalah masa menjelang matahari terbenam. Ini semua dicakup oleh kata al-asr. Kalau itu bisa dipahami, wal asr, Allah bersumpah itu demi al-asr. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh al-asr itu. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh akhir dari masa yang harusnya kamu gunakan untuk bekerja keras. Akhirnya perhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukankah hidup kita ini, tampak dari ayat ini, adalah hidup untuk bekerja keras, sehingga hasilnya mudah-mudahan kita terima secara baik di akhirat kelak. Tapi masa itu ada batasnya, akhirnya ada. Kalau begitu perhatikan akhirnya, karena bukankah masing-masing kita punya akhir ini. Wal asr, demi al-asr, perhatikan dengan sungguh-sungguh akhir dari masa yang harusnya digunakan untuk bekerja keras. Kenapa harus diperhatikan? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia
betul-betul berada dalam kerugian menyangkut al-asar ini, menyangkut akhir dari masa yang harusnya digunakan untuk bekerja keras. Semua manusia, al-insan, kita pahami semua hadirin, karena ini lafaz am, mencakup semua manusia. Perhatikan itu. Karena masing-masing kita berada dalam kerugian menyangkut akhir dari masa yang harusnya digunakan untuk bekerja keras. Dan tidak jarang Bapak Ibu, terasa meruginya kita itu ketika hidup telah berada di waktu asar. Waktu fajar terbit belum terasa rugi. Matahari terbit belum terasa rugi. Waktu duha masuk, badan sedang kuat-kuatnya. Waktu zuhur masuk, kita sedang produktif-produktifnya. Tidak jarang kerugian itu baru terasa ketika hidup kita telah berada di waktu asar. Ya Allah, kemana perginya selama ini hidupku? Sekian puluh tahun hidup, berapa yang meleset? Kerugian terkadang kita rasakan ketika hidup kita berada di waktu asar. Tapi itu lebih baik hadirin. Itu lebih baik walau kita menyadari hidup kita merugi justru di waktu asar. Lebih baik daripada matahari hampir terbenam, tidak juga kita peduli. Matahari saja hampir terbenam. Masih untung di waktu asar kita merasakan hidup merugi. Sehingga mendorong kita memperbaiki jalan di sisa-sisa akhir hidup ini. Wal asar, demi al asar, demi akhir dari masa yang harusnya digunakan untuk bekerja keras. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia itu betul-betul berada dalam kerugian menyangkut al asar itu sendiri. Illal ladzina amanu. Kecuali ada orang tidak merugi, ayat mengingatkan kita. Pertama, alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Rahmati Allah. Ternyata keimanan ini bisa menyelamatkan dari kerugian. Makanya wajar saja Rasul mengingatkan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang akhir kalamnya la ilaha illallah, alias dia wafat dalam keadaan sebagai mukmin, dakhalal jannah, kata Rasul, dia masuk surga. Walau bisa saja sebelumnya kesalahan kita diproses, dihukum oleh Allah, tapi ujung-ujungnya masuk surga. Ini yang menyelamatkan. Illal ladzina amanu. Kalau begitu seorang muslim yang sadar ini, maka dia takkan memperjualbelikan keimanan. Sepahit apapun hidupnya, bagaimanapun dia ditekan oleh atasannya. Ini yang paling berharga. Karena itu menyelamatkan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Keimanannya, keyakinannya pada Allah, keyakinannya nanti bahwa pasti diminta pertanggungjawaban. Karena orang beriman itu yakin nanti pasti ada hari hisab. Karena yakin ada pertanggungjawaban, mendorong dia wa amilus sholihat, mendorong dia mencari tahu mana benar mana salah, sehingga ketika dia tahu mana benar mana salah, mendorong dia pula untuk melakukannya. Wa amilus sholihat, mereka beramal soleh. Sampai di sini hadirin terasa oleh kita, amal soleh itu amal yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Dari mana tahu ini soleh sesuai aturan Allah dan Rasulnya, maka dia akan terus mencari ilmu. Maka bisa pula kita katakan ciri khas orang beriman itu, dia akan terus mencari tahu mana benar mana salah. Bukankah itu tuntutan sampai kita berada di liang lahat? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim. Kenapa? Bagaimana bisa dia menyatakan dia yakin pasti nanti diminta pertanggungjawaban, tapi dia tidak peduli yang dilakukannya ini salah atau betul, haram atau halal, yang dikuasainya milik dia sendiri atau milik orang lain.
Dia yakin pasti diminta pertanggungjawaban. Kalau gitu biar dia tahu mana salah, mana benar, mana halal, mana haram. Mendorong dia terus-menerus mencari tahu. Dia akan terus belajar. Ciri khas mukmin itu dia akan belajar. Karena belajar, dia menjadi tahu. Karena tahu, wa amilus sholihat. Mereka wujudkan dalam amal soleh. Kalau gitu Bapak Ibu, amal soleh tadi kita katakan amal yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, tidak sekedar soleh baik menurut akal apalagi nafsu kita saja. Kalau cuma sekedar itu, korupsi bagi koruptor adalah baik. Zina bagi pezina adalah baik. Tidak itu ukurannya. Ukurannya aturan Allah dan Rasulnya. Sehingga tadi kita katakan mukmin yang yakin pasti diminta pertanggungjawaban, mendorong dia mencari tahu mana benar mana salah. Ketika dia tahu mana benar mana salah, itu diwujudkannya. Salah langkah selama ini dia perbaiki. Tanda dia beriman, tanda dia yakin pasti nanti diminta pertanggungjawaban. Siapa mukmin yang tidak pernah salah? Bukankah hadis Rasul mengingatkan itu? Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam bersalah. Wa khairul khata', namun sebaik-baik yang bersalah itu at-tawwabun, adalah orang-orang yang bertaubat. Ini ciri khas mukmin. Ketika dia salah, dia perbaiki karena dia yakin nanti pasti diminta pertanggungjawaban, bukan berkepala batu. Karena mukmin itu tidak berkepala batu ketika diingatkan tentang pesan ayat dan hadis. Salah langkah dia perbaiki. Kita ambil contoh sederhana hadirin. Karena keimanannya pada Allah, keyakinan nanti pasti diminta pertanggungjawaban, dia berusaha mencari tahu apa aturan Allah dan Rasulnya dalam hutang piutang. Sehingga bisa saja kita temukan hadis Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Imam Muslim. Matalul ghani zulmun, kata Nabi. Penundaan pembayaran hutang oleh yang telah mampu membayarnya zalim, kata Nabi. Dia telah mampu membayar. Waktu perjanjian sampai, tapi dia tunda juga. Besoklah, sepekan lagi lah, sebulan lagi lah. Alah, kayak baru kenal aja. Ditunda terus. Zalim, kata Nabi, matalul ghani zulmun, penundaan pembayaran hutang oleh telah mampu membayar zalim. Ketika seorang mukmin tahu tentang ini, karena keimanannya pada Allah mendorongnya memperbaiki langkah. Bila selama ini dia terlanjur menunda bayar hutang padahal dia telah mampu, maka dia perbaiki. Karena tinggi resikonya bila tidak disapa malaikat maut dalam keadaan berhutang. Bukankah Rasul saja, nampak dalam riwayat An-Nasa'i, enggan menyolatkan jenazah yang punya hutang? Bukan berarti Rasul melarang sahabat menyolatkan, tidak. Rasulnya enggan sampai ada yang menjaminnya. Tinggi resikonya. Sehingga apa? Dia takkan menunda. Penyakit banyak kita manusia, mudah-mudahan bukan kita yang melakukannya. Ketika berhutang, lunak gigi daripada lidah. Ketika membayar, terkadang yang berpiutang sebagai pengemis. Tidak jarang argumentasinya, uangnya banyak, masa hutang segini diminta juga. Ini bukan masalah uang siapa yang banyak. Ini masalah tanggung jawab dan keyakinan pasti nanti diminta pertanggungjawaban. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Perhatikanlah akhir dari masa yang harusnya digunakan untuk bekerja keras itu, karena semua manusia berada dalam kerugian menyangkut akhir dari masa masing-masing kecuali yang beriman. Keimanan mendorongnya mencari tahu mana benar mana salah. Ketika dia tahu itu, dia wujudkan. Salah langkah dia perbaiki. Cuma kita paham Bapak Ibu, terkadang kita timpang antara yang kita tahu dengan yang kita lakukan. Maka kita butuh syarat berikutnya, wa tawassaw bil haqq. Mereka itu akan saling mengingatkan dengan kebenaran. Standarnya kebenaran, caranya pun benar. Karena kalau kita ingatkan kebenaran tapi dengan cara carut marut, maka tentu jauh panggang dari api. Kita butuh
Karena kita timpang antara yang kita tahu dengan yang kita lakukan. Tadi contoh sederhana, kita tahu ternyata di dalam Islam dilarang menunda-nunda membayar hutang kalau telah mampu membayar, tapi ditunda juga. Kita butuh diingatkan. Orang mengingatkan tanda sayang. Cuma tidak jarang orang mengingatkan dianggap lawan. Kalau perlu dibinasakan. Ini kita salah kaprah lagi. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mereka juga saling mengingatkan dengan kesabaran. Karena mengingatkan itu ternyata tidak mudah. Tidak mudah mengingatkan orang lain. Tidak mudah bagi suami mengingatkan istri. Tidak mudah bagi istri mengingatkan suami. Apalagi tadi masing-masing suami atau istri egonya tinggi. Tidak mudah mengingatkan istri karena merasa gajinya lebih besar dari gaji suami, sehingga dia berlagak sendiri. Tidak mudah pula istri mengingatkan suami karena suami berlagak dialah satu-satunya pemegang kebenaran, padahal dia salah. Tidak mudah. Mengingatkan tidak mudah, diingatkan juga tidak mudah. Tidak mudah bagi mantan maling mengajak Pak Ustadz sholat, mengajak Pak Haji Bu Hajah berbuat baik, karena yang mengingatkan mantan maling. Tidak mudah bagi bawahan mengingatkan atasan, mengingatkan pejabat. Tidak mudah bagi rakyat mengingatkan pemimpin. Tapi itu butuh tanda sayang. Makanya butuh kesabaran. 4 hal ini kita butuhkan, hadirin. Karena masing-masing kita punya akhir dari masa yang harusnya digunakan untuk bekerja keras. Dan ayat menyatakan semua kita merugi kecuali yang memenuhi 4 tadi. Beriman, keimanan yang mendorong dia mencari tahu mana benar, mana salah, diwujudkannya dalam amal soleh. Ketika dia melakukan amal salah, dia perbaiki, seperti contoh hutang piutang tadi. Tapi kita sadar tidak mudah karena timpang kita, maka kita butuh saling mengingatkan dengan kebenaran dan sabarlah. Ayah ibu tetap sabarlah mengingatkan anak untuk sholat, walau ayah ibu akan dicap sebagai orang tua nyinyir. Biarlah, karena sayang, biarlah kita dicap orang tua nyinyir, karena kita butuh itu. Akhirnya hadirin, ketika kembali baca ayatnya, kita hanya bisa berharap pada Allah. Walau kita sadar kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa, tapi kita berharap pada Allah. Apalagi di hari-hari terakhir Ramadan ini, 10 hari terakhir Ramadan, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Allah tuntun kita menjalani sisa-sisa hidupnya sampai batasnya, sehingga bila kelak batas kita sampai, akhir dari masa kita sampai, bukan kita yang merugi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.